Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai jurnal penyesuaian, tetapi materinya mengenai pos-pos accrual atau pos-pos accrual. Oke, apa itu pos-pos accrual atau pos-pos accrual? Jadi, pos-pos accrual adalah pos-pos mengenai beban-beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar dan pendapatan-pendapatan yang sudah terjadi pada periode yang bersangkutan tetapi belum diterima. Kenapa kita perlu menyesuaikan pos-pos accrual? Karena di akhir periode pada bulan Desember, kita harus menyusun laporan keuangan, di mana kita harus mengakui beban-beban yang sudah menjadi kewajiban kita meskipun belum kita bayar, dan pendapatan-pendapatan yang sudah menjadi hak kita meskipun belum kita terima. Jadi harus dicatat pada akun beban dan akun pendapatan, karena kedua akun ini akan membentuk yang namanya laporan laba rugi. Kemudian, post accrual terdiri dari ada dua komponen. Pertama, ada biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima. Dan kedua kondisi ini atau kedua jenis keadaan ini harus kita buat jurnal penyesuaian. Kenapa demikian? Karena kita akan memasukkan beban-beban yang sudah menjadi kewajiban kita ke dalam laporan laba rugi dan pendapatan-pendapatan yang sudah menjadi hak kita ke dalam laporan laba rugi. Oke, kemudian kita lanjut ke lebih spesifik lagi mengenai biaya-biaya yang masih harus dibayar. Oke, jadi biaya-biaya yang masih harus dibayar maksudnya adalah biaya-biaya yang pada akhir periode akuntansi sudah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya apa? Contohnya adalah gaji pegawai pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari. Nah, ini harus disesuaikan. Kita harus mengakui beban gaji di bulan Desember meskipun kita bayarnya di bulan Januari. Nah, makanya untuk mencatat gaji yang akan kita bayar di bulan Januari, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian, mengakui kewajiban kita pada bulan Desember meskipun kita akan bayar pada bulan Januari. Oke, kemudian adapun jurnal penyesuaiannya, nanti di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja. Di sini jurnal ada beban yang berkaitan dengan kewajiban kita, lawannya adalah hutang yang berkaitan dengan kewajiban kita. Misalkan, gaji yang masih harus dibayar, artinya hutang kita, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada hutang gaji. Angkanya yang masuk sesuai dengan hutang gaji yang belum kita bayarkan, tetapi sudah menjadi beban atau sudah terjadi. Contoh yang tadi, misalkan gaji pegawai pada bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari. Artinya, bebannya sudah terjadi pada bulan Desember, tetapi pembayarannya akan dilakukan pada bulan Januari. Nah, untuk mengakui kewajiban kita harus buat jurnal penyesuaian untuk hutang gaji pada bulan Desember, tetapi nanti akan dibayar pada bulan Januari. Oke, kemudian pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima. Oke, jadi yang dimaksud dengan pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan-pendapatan yang pada akhir periode akuntansi sudah terjadi tetapi belum diterima uangnya. Apa contohnya? Misalkan, bunga bank pada bulan Desember yang akan diterima pada bulan Januari. Oke, karena kita akan menyusun laporan keuangan pada bulan Desember, kita harus mengakui pendapatan-pendapatan yang akan kita terima di bulan Januari. Oke, nah kenapa demikian? Karena pendapatan bunga ini adalah bulan Desember. Oke, meskipun belum kita terima di bulan Desember dan akan kita terima di bulan Januari. Nah, karena akan kita terima dan sudah menjadi hak kita, maka di bulan Desember kita harus mengakui pendapatan bunga, oke? Karena kita akan menerima pendapatan bunganya di bulan Januari. Kita harus sesuaikan, oke? Untuk pendapatan bunganya karena transaksi ini atau kejadian ini akan masuk ke laporan laba rugi pada bulan Desember. Oke, ini jurnal penyesuaiannya teman-teman ya, piutang XXX pada pendapatan XXX nanti yang jurnal penyesuaiannya menyesuaikan dengan jenis kejadian yang akan kita sesuaikan. Misalkan bunga bank yang akan diterima tahun depan. Oke, misalkan ini bunga bank untuk bulan Desember akan kita terima pada bulan Januari. Maka jurnalnya tinggal teman-teman buat piutang bunga pada pendapatan bunga. Oke, kita coba ke kasus. Ini contoh kasus yang berkaitan dengan pos-pos accrual. 1. Gaji karyawan yang belum dibayar per bulan Desember sebesar 15 juta dan bunga bank pada bulan Desember yang belum diterima sebesar 2 juta. Oke, nah jadi gaji karyawan yang belum dibayar artinya adalah sudah menjadi kewajiban kita tetapi belum kita bayar pada bulan Desember. Nah, karena kita akan bayar di tahun berikutnya,
Oke, kita harus memasukkan beban-beban yang sudah menjadi kewajiban kita ke jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai beban gajinya. Oke, maka teman-teman tinggal jurnal ke beban gaji pada hutang gaji. Oke, kita bebankan untuk gaji yang sudah menjadi kewajiban kita dan karena belum kita bayar, kita akui sebagai hutang gaji. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada hutang gaji. Oke, seperti ini aja teman-teman ya, lebih gampang. Oke, kemudian yang kedua, bunga bank bulan Desember yang belum diterima sebesar 2 juta. Oke, nah jadi kejadiannya sudah terjadi atau kegiatannya sudah terjadi, tapi uangnya belum kita terima. Oke, karena ini sudah menjadi hak kita, oke, sudah menjadi pendapatan kita, maka kita perlu catat ke dalam jurnal penyesuaian. Caranya bagaimana? Sesuai dengan cara yang ini, piutang bunga pada pendapatan bunga. Teman-teman, terima kasih. Itu aja video kali ini untuk pos-pos accrual. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.